Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang string matching, dimana ini merupakan materi terakhir sebelum UAS. Tapi nanti setelah string matching nanti akan ada lebih detail tentang algoritma, salah satu algoritmanya dari string matching. Oke, kali ini bahas tentang dasar string matching dulu. Ini saya kutip dari bukunya Andrew Davison dan slide presentasinya Dr. Rinaldi Munir. Oke, untuk gambaran dari PowerPoint-nya nanti ini ada beberapa poin. Yang pertama, apa itu string matching. Yang kedua, algoritma brute force yang merupakan algoritma yang paling simpel dalam string matching. Dan yang ketiga nanti algoritma quick search. Oke, apa itu string matching? String matching di sini adalah pencocokan string. Jadi seperti kita punya file, dimana file itu kan ada banyak teks. Nah, dari teks yang ada dalam file itu kita ingin mencari di dalam file itu ada nggak kata, tentunya kata pintar. Yaitu untuk mencarinya kita menggunakan string matching, karena perlu dicocokkan string per string, di situ ada apa tidak. Oke, contohnya seperti ini. Itu dimana untuk materi ini nanti ada beberapa variabel yang akan saya gunakan. Itu yang pertama variabel t. Ini merupakan variabel untuk teks atau long string yang panjangnya n karakter. Jadi variabel t ini adalah teksnya, teks yang panjang, yang tempat kita mencari stringnya di teks ini ada apa tidak. Nah, untuk teks ini memiliki panjang n karakter. Untuk teks ini, teks pasti lebih panjang daripada panjang pattern. Pattern itu apa? Nanti saya jelaskan. Selanjutnya variabel p ini adalah variabel pattern, yaitu string dengan panjang m karakter. Pattern ini adalah pola atau string yang ingin kita cari dari sebuah teks. Yaitu karena dia merupakan string yang ingin kita cari atau pola yang ingin kita cari, otomatis panjang dari P ini tentu lebih pendek daripada panjangnya si T. Ini contohnya di T, di teks yang panjang itu ada string apa kabar adikmu. Nah, ini kan memiliki panjang N, yaitu 17 karakter. A, B, A sampai tanda tanya ada 17 karakter. Sedangkan yang P patternnya yaitu adik, ini ada memiliki panjang M karakter, yaitu 4 karakter. Nah, untuk kasus string matching yang di sini kita ingin mencari, ini contoh, kita ingin mencari kata adik ini ada nggak di dalam teks T. Ya tentu P adik ini ya nggak boleh lebih panjang daripada si T, karena kan kita mencari P itu di sebuah T. Jadi otomatis T-nya atau data, bisa dikatakan seperti database-nya. Kita ingin mencari data di dalam database, atau kita ingin mencari pattern di dalam sebuah teks panjang. Ya berarti kan patternnya lebih pendek dan teks panjangnya atau database-nya otomatis lebih panjang daripada P-nya. Nah, ini nanti akan dicocokkan satu persatu karakternya. Ini adik ada nggak di dalam teks T. Caranya menggunakan string matching. Nah, string matching ini ada banyak algoritmanya. Tapi sebelum algoritmanya kita jelasin dulu contoh-contoh aplikasinya. Seperti ini, pencarian teks di dalam sebuah editor teks. Seperti di Notepad ada menu find, yaitu di file alien ini kan ada banyak kata dari sebuah teks panjang ini, yaitu alien pernah mampir di crop circle Inggris bla 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 sampai tidak bertu apa itu ada lanjutannya. Nah, kita ingin mencari
kata Andrew itu ada nggak di dalam sebuah file alien ini. Kita kan tinggal menggunakan fitur find dari notepad kan, kemudian kita ketikkan patternnya atau p-nya, polanya yaitu Andrew, kemudian klik find next, ya otomatis notepad ini menu find-nya, fitur find-nya akan mencocokkan karakter yang ada di dalam teks panjang dengan dari polanya tadi, dari patternnya tadi. Ada nggak kata Andrew di sini? Ternyata ditemukan. Nah, itu yang di blok biru itu kan ketemu kata Andrew. Contoh selanjutnya untuk aplikasi search engine, ini ada Google. Jadi kita browsing dengan kata alien. Dengan kita browse maka akan muncul beberapa yang mengandung kata alien. Contohnya dari IMDb ini kan ada Alien 1979. Kemudian di Wikipedia ini juga ada kata alien, film, Wikipedia, bla bla bla. Kemudian di bawahnya ada 10 tahun diduga alien, ada kata aliennya. Jadi disocokkan menggunakan algoritma string matching. Nah, algoritmanya ada banyak. Salah satu yang paling simpel itu algoritma brute force. Brute force ini pernah kita bahas kan dulu waktu di pertemuan awal. Nah, memang brute force ini algoritma yang fleksibel, bisa digunakan di banyak kasus. Salah satu contohnya di string matching ini. Brute force ini yang paling simple. Caranya cek setiap posisi pada teks T untuk melihat apakah pattern P dimulai pada posisi tersebut. Jadi pada setiap posisi atau setiap karakter yang ada di dalam teks T itu kita cek pattern P itu dimulai dari posisi itu apa tidak. Jadi cek satu persatu. Oke. Untuk contoh dari algoritma brute force ini itu diperlukan dua data teks T, itu teks panjangnya atau datanya database lah, menggunakan teks strategi, dan untuk pattern P menggunakan kata AT. Untuk strategi ini memiliki karakter 8 karakter 0 sampai 7. Sedangkan untuk yang pattern P yang akan kita cari di dalam teks T ini, pattern P memiliki karakter ATE ada 3 karakter, jadi indeksnya 0 sampai 2. Dalam algoritma brute force ini akan dicari satu persatu indeksnya mulai dari yang paling awal, yaitu di iterasi pertama ini ATE akan dicocokkan dengan indeks mulai indeks 0 dari teks T yaitu S. A cocokkan dengan S, ternyata enggak cocok. T cocokkan dengan S, cocok. E cocokkan dengan R, enggak cocok. Jadi nanti ketemunya baru T ya. Ketemunya kan hanya satu dari 3 karakter, jadi otomatis lanjut. Karena lanjut, algoritma brute force akan bergeser satu karakter. Jadi awalnya tadi kan dicocokkan dengan karakter 0. Karena iterasi satu ini selesai, yang menghasilkan kecocokan hanya satu karakter yang cocok di antara 3 karakter, maka lanjut karena belum ketemu. Nah, untuk melanjutkannya digeser satu karakter. Otomatis memulainya tidak lagi dari angka 0 tapi memulai indeks 1. A cocokkan dengan T, enggak cocok. T, R enggak cocok. E, A enggak cocok, berarti kecocokannya 0. Lanjut ke iterasi ketiga, yaitu geser satu karakter lagi ke karakter dengan karakter 2. A, R gak cocok, T, A gak cocok, E, T gak cocok, 0 juga. Lanjut ke iterasi 4, yaitu indeks 3. A dengan A cocok, T dengan T cocok, dan E dengan E cocok. Kecocokan 3/3. Jadi dari 3 karakter patternnya ATE, kecocokannya 3 dari teks ini yang dimulai dengan indeks 3. Jadi otomatis untuk iterasi keempat ini selesai, maksudnya ketemu di ATE. Nah, setelah ketemu ini mau lanjut atau tidak terserah sampean. Oke, algoritmanya ini, untuk algoritma lebih detail kita saksikan di slide selanjutnya. Ini algoritma brute force lebih detailnya. Ini saya menggunakan bahasa PHP. Oke, terus untuk algoritma brute force ini kita masukkan array teksnya. Nah, kenapa saya menggunakan array? Karena
dasar saja, kita menggunakan array, nggak usah menggunakan string dulu, karena string otomatis ada function untuk mengecek panjangnya berapa, .length, dan pencocokannya char add nanti malah bulat. Jadi ini yang dasar dulu. Teks kita masukkan teks strategi strategi, kemudian dihitung panjangnya t berapa, masukkan ke data n, dan pattern ate dihitung juga panjangnya berapa, masukkan ke data m. Kemudian ada di ini maksudnya adalah kalau nanti kita ketemu, maka ada di akan berisi indeks ketemunya di mana. Kalau nggak ketemu berarti tetap 0. Oke, lanjut. Setelah kita membuat data inputnya, kita membuat variabel kita membuat looping. Looping ini untuk mengecek, karena ini kan menggunakan array, pengecekannya kan satu persatu. Karena satu persatu ya kita lebih baik menggunakan looping. Jadi dimulai dari indeks 0, karena array itu dimulai dari indeks 0, i lebih kecil dari n dikurangi m. Nah, kenapa ini n dikurangi m? Karena pada saat slide sebelumnya ini kan strategi akan dicocokkan dengan kata at akan dicocokkan dengan kata strategi. Nah, kenapa tadi itu n dikurangi m? Supaya at ini pencocokannya nanti n nya kan tadi 8, kemudian m nya ada 3, berarti 8 3 5, berarti kan 5 mentok di sini kan sampai di sini. AT ini supaya pergeserannya itu nanti digeser, karena kan ini akan digeser ke kanan terus pada proses pencariannya. Kalau nggak ada min m nya nggak dikurangi dengan panjangnya si p ini, AT ini akan digeser terus sampai ke indeks terakhir i ini. Nah, kalau AT ini sudah berada di indeks i sini, a nya kan bisa dicocokkan dengan i nya. Lah, t yang di kolom sebelahnya a dan e yang ada di kolom sebelahnya t ini dicocokkan dengan siapa? Nggak ada yang bisa dicocokkan dengan dia, karena kan sudah keluar dari areanya si strategi si t. Nah, supaya tidak keluar dari areanya array t, teks t, maka otomatis harus ada normalisasi dulu. Jadi at ini bisa di looping sampai panjangnya si t atau n dikurangi dengan panjangnya si p. Otomatis nanti at ini bisa dijalankan terus sampai a nya menyentuh angka indeks 5 atau menyentuh karakter e. Dan t ini nanti kalau a nya dicocokkan dengan e, t akan dicocokkan dengan g, dan e bisa dicocokkan dengan i. Maksudnya seperti itu. Nah, nanti kalau masih bingung silakan dieret-eret sendiri. Terus pada saat kita membuat ini, kita mendeklarasikan variabel ada ini maksudnya ini kecocokannya pada saat pengecekan itu ada berapa kecocokannya, yang tadi saya sudah coba sedikit lah. Kemudian setelah kita membuat variabel ada ini, kita membuat looping lagi, karena patternnya ini kan menggunakan array juga, jadi pencocokannya kan tiap karakter dengan karakter lain itu kan dicocokkan satu persatu. A cocokkan dengan S, T cocokkan dengan T, E cocokkan dengan R, seperti itu kan. Jadi otomatis butuh looping lagi, karena looping yang atas ini untuk melooping array si T, si teksnya, sedangkan looping yang bawah ini untuk looping si patternnya, array patternnya ATE ini. Ada looping yang looping J ini. Looping J ini otomatis lebih kecil dari M, karena kan untuk ngecek si P panjangnya P adalah M, berarti kan nanti pengecekan bisa dimulai dari A, T sampai E. Kalau sama menggunakan N ya pasti error. Nah, lanjut A, T, E ada keluar area lagi karakter apa? Nggak ada, error. Jadi ini pasti menggunakan panjangnya si P, yaitu M. Jadi selanjutnya kita buat if untuk mencocokkan yang ada di pattern P dengan yang ada di dalam teks T. Contohnya ini untuk I yang berangka 0 berarti nanti dimulai dari indeks 0, berarti
S ini, sedangkan untuk yang J ini bisa nggak diganti pointernya ink color. Oke, J dengan warna biru lah. Oke. Untuk yang J ini, J dimulai dari indeks 0 juga, otomatis nanti dimulai dari A, karena di dalam for J ini ada di dalam for I, otomatis kalau I ingin pindah ke angka 1, berarti J nya harus lunas dulu. Dimulai dari, berarti J nya nanti ada perulangan 3 kali, 0, 1, 2. Setelah J nya sudah mentok angka 2, maka I nya jadi angka 1, kemudian diulangi lagi J nya dari 0, 1, 2, dan ke atas lagi I nya jadi 2, dan begitu selanjutnya sampai selesai. Oke, untuk iterasi pertama ini I0 adalah S ini, sedangkan J0 adalah A. Di dalam struktur for ini, for J harus dilunasi terlebih dahulu. Otomatis sebelum J nya ini lunas, ada proses pengecekan if dibandingkan karakter T yang berindeks J sama nggak dengan karakter T yang berindeks I ditambah dengan indeks J. Berarti begini, iterasi untuk iterasi J, loopingan J yang pertama, berarti PJP0 adalah karakter A, kemudian IJ nya ini ink color warna ungu. Oke, untuk IJ ini ditambah I yang aktif dengan J yang aktif sekarang, berarti I yang aktif sekarang adalah 0 ditambah dengan J yang aktif sekarang berarti angka 0. Nah, angka 0 berarti untuk T nya, teksnya, karakter teksnya, berarti karakter teks yang berindeks 0 adalah S. Ini dibandingkan, sama enggak? Ternyata beda, berarti ada tidak bertambah, ada tetap angka 0. Oke, selesai, if-nya selesai. If untuk loopingan pertama selesai, kemudian pindah ke loopingan kedua, yaitu J dengan angka 1. J dengan angka 1, maka ganti karakter, yaitu T, ganti dengan T dibandingkan dengan niki. Oke, ambilkan warna dulu. IJ, I nya masih tetap 0 karena for J belum lunas. J nya yang ganti 1, berarti I plus J adalah angka 1. T1 adalah karakter T. Dibandingkan T dengan T, cocok gak? Oh, ternyata cocok. Kalau cocok berarti ada, variabel ada ditambah dengan angka 1, berarti sementara ini cocoknya baru 1 atau adanya baru 1. Nah, selanjutnya ini kan selesai, balik lagi ke loopingan selanjutnya. J nya ganti dengan angka 2, kemudian lakukan pengecekan karakter pattern yang berindeks 2 adalah E, jadi E dibandingkan dengan TIJ, I nya masih 0, J nya angka 2, berarti jelek 2 ya, nggak apa-apa. Diambilkan karakter T berindeks 2, yaitu R, dibandingkan E dibandingkan dengan R, sama nggak? Ternyata beda. Nah, if nya selesai. Nah, for J nya apakah selesai? Karena kan sudah mentok lebih kecil dari M nya kan 3, ini 2, berarti mentok. Nah, karena selesai, di sini ada itu apa sih? Untuk ada ini datanya berapa ada? Berarti kan ada ini kecocokannya tadi kan hanya ada satu kecocokan, yaitu T kan. Berarti ada variabel ada ini angkanya adalah 1 untuk saat ini, ada berangka 1 untuk saat ini. Nah, karena
if-nya selesai, for J-nya selesai, maka keluar dari loopingan si for J. Kita lanjutkan, ada apakah source code di bawahnya, ada if. Ini supaya nggak mengganggu, saya hapus saya. Hapus dulu, hapus. Oke, hapus, selesai. Oke. Setelah for-nya selesai, for J selesai, maka kita pindah ke source code selanjutnya, yaitu source code untuk pengecekan kecocokannya ada berapa, yaitu if ada sama dengan panjangnya M, maka ketemu di indeks I. Nah, tadi variabel ada ini ada berapa datanya? 1, berarti kan 1 sama enggak dengan M tadi 3, 1 sama dengan 3 enggak, berarti ada di ini enggak diisi. Karena enggak diisi maka lanjut terus sampai ketemu. Maka butuh berapa iterasi tadi, seperti slide selanjutnya kan butuh sampai 4 iterasi kalau nggak salah. Itu dilakukan terus menerus sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, entah sampai selesaikan atau lanjut pencarian, ya monggo. Nah, setelah itu baru ditampilkan data array T-nya, tampilkan data pattern P-nya, dan tampilkan juga ketemunya di mana. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini hasilnya txt, yaitu sebuah array, indeks 0-nya S, indeks 1-nya T, indeks 2-nya R, indeks 3-nya A, terus sampai indeks ke-7 adalah E. Kemudian untuk pattern P, yaitu ada 3 indeks 0, karakter A, ini seterusnya, dan ketemu di indeks 3. Kalau nggak percaya, ini sudah saya warnai indeks 3, yaitu A, indeks 4 T, cocok kan? Nah, cocok. Dan indeks 5 E cocok juga, A, T, E sudah ketemu di indeks 3, A, T, E berarti cocok, sudah ketemu di sini. Itu algoritma brute force. Jadi shift-nya atau pergeserannya satu per satu karakter terus, nggak bisa melompat beberapa karakter sekaligus. Untuk analisanya, algoritma ini cepat saat alfabetnya cukup banyak, maksudnya variasi alfabetnya banyak. Contohnya alfabetnya ada A sampai Z banyak lah, atau bisa dikatakan A sampai Z ada semua, atau 1 sampai 9. Nah, itu algoritma brute force ini cepat. Nah, beda lagi kalau algoritma ini alfabetnya sedikit, variasi alfabetnya sedikit, maka akan menghasilkan proses pencariannya ini lambat. Contohnya file biner 0-1, jadi kan hanya 2 variasi, 0 atau 1 karakternya, itu agak lambat. Untuk selanjutnya algoritma quick search. Ya, untuk materi string matching dasar ini ya cukup sampai di sini dulu. Nanti akan dilanjutkan materi algoritma quick search. Algoritma quick search ini pencarian string matching yang cepet banget, menurut saya cepet banget, karena sudah saya gunakan di skripsi saya dulu. Algoritma ini cepet banget, source code-nya juga simple banget, enak lah. Oke. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ada sedikit tambahan, ini sedikit promosi. Apabila ada teman-teman yang butuh kelas online, ini ada kelas online buatan saya, klasiki.com, silakan digunakan karena aplikasi ini ya gratis ya, nggak ada bayar apapun, gratis ini 100% gratis dan buatan saya sendiri. Jadi ya nanti akan saya upgrade terus insyaallah ini. Oke, cukup sekian dari saya. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.